Ya, dari Chandra, dari guru SMKN. 64. SMK Negeri 64 di mana? Di Jakarta gitu. Setahu saya SMK di Bandung cuma sedikit ya. Secara alhamdulillah baik benar. Rizky Juwardi P. Wah, anak muda banget. Janganlah dibiasain P ya. Orang yang nonton tuh. Janganlah dibiasain P. Mungkin malu-malu kalau. Ya, silakan dari yang lainnya mengulang informasi. Ini baru ada sekitar 88 orang yang mengulang informasi kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang telah bergabung. Saya ucapkan terima kasih ya. Oh ya, belum memperkenalkannya deh. Saya Hikmat dari UPT Detik Komdik, selaku yang memfasilitasi room virtual ini. Juga terima kasih mengingatkan room virtual ini memakai platform Webex dengan mode seminar, di mana yang aktif kamera dan mikrofon itu hanya narasumber, panitia, dan yang dipilih panitia. Sehingga bagi teman-teman yang begitu baru masuk nggak bisa mengaktifkan mic dan kameranya. Sekian. Namun teman-teman, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan bisa chat pilihan send to-nya all panelis. Itu interaksi, mungkin nanti apakah narasumbernya kecepatan atau lambat atau oh ya tampilan share screen-nya belum jelas. Nah, itu teman-teman rekan-rekan bisa bantu dengan chat to all panelis gitu. Atau teman-teman juga mau memperkenalkan diri dari mana? Oh ya, Ahmad Hidayat dari SMKN 1 Tanah Grogot hadir ya, terima kasih sudah join. Oh, dari Kalimantan ternyata jauh-jauh Pak Ahmad. Saya browsing dulu ya, karena nggak tahu di Jawa Barat tuh astral asing ya, nama Tanah Grogot. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Hidayat yang jauh-jauh dari Kalimantan. Apa nih? Emang, oh ini bagus nih ada pertanyaannya. Dari Kalimantan Timur. Pak, ini emang nggak bisa lihat partisipan yang lain? Oh, bisa sih. Tapi konsepnya itu kita seperti seminar gitu. Konsepnya itu bukan kayak meeting. Kalau kalau meeting itu ya begitu masuk bisa diaktifkan kameranya, mic-nya gitu. Nah, kita harapannya itu fokus kepada narasumber kita, Ibu apa ya? Mbak Ava. Mbak Ava dan tim PPTI KITB itu harapannya seperti itu sih. Ya, agar lebih fokus aja. Jadi nanti misalkan yang pertanyaan memang fokusnya ada di chat. Cara live-nya gimana ya? Biasa sih cara live mah tekan tombol merah tuh yang X. Absennya di mana ya? Oh iya, nanti dari narsum akan memberitahu absennya di mana. Apakah absennya itu dikaitkan dengan sistem PKR online atau Bitly. Nah, nanti kita dengarkan penjelasan dari narsum. Ini ngomong-ngomong narsumnya belum
cek dan recheck ya. Pak ini videonya suaranya nggak bisa dibuka. Oh iya. Cek 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 terdengar. Ya, videonya Kak belum ditampilkan Kak video Kak. Ada video nggak? Udah tampil videonya ya? Oh, apa namanya ini ya? Hilang gitu. Oh, Iya. Tadi ada. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menyediakan webex untuk dari Tikomdiknya. Ini akan memberitahukan ulang mengenai instruksi penugasan PKL online gelombang kedua. Untuk penginstruksiannya akan dijelaskan kepada Teh Faiza. Silakan Teh Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Faiza Khailani. Sini saya akan menjelaskan mengenai penginformasian tugas terbaru di forum. Mungkin Dalam pertemuan kali ini, seperti yang sudah dijelaskan, kami akan memaparkan cara penginstruksian pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas melalui forum PPTIK. Coba saya share screen dulu. Sudah ada. Oke, untuk pelaksanaan PKL online sendiri, kita akan menggunakan atau lebih aktif di forum PPTIK ID ini. Nah, alamatnya itu teman-teman semua bisa buka di forum.pptik.id. Nah, lalu jika belum daftar, teman-teman bisa register terlebih dahulu di akun PPTIK, membuat akun PPTIK. Setelah itu masuk login kembali ke dalam forumnya. Nah, untuk pelaksanaan PKL online itu bisa dilihat di bagian workshop, discussion, and course. Nah, lalu pilih forum PKL yang ini. Lalu diklik saja. Nah, di sini ada mekanisme PKL, tinggal dibuka juga. Nah, lalu tinggal di scroll ke bagian bawah. Ini kemarin ada soal absen yang terbuka di sini.
Nah, di sini di indeks tugas ini ada 3 bulan yang dibagi ke dalam 4 minggu per bulannya. Nah, bisa dilihat dulu dimulai dari bulan pertama Oke, ini jadi perbaiki lagi. Nah, di sini bisa dilihat di indeks tugas bulan ini sudah kita buat untuk 3 bulan masa PKL. Dan setiap bulannya dibagi 4 minggu. Jadi teman-teman semua yang melaksanakan PKL online di PPTIK bisa melihat tugasnya itu di sini di forum.pptik.id, lalu masuk di bagian workshop discussion and course, lalu pilih PKL, lalu pilih mekanisme PKL, lalu tinggal di scroll ke bawah dan ada indeks tugas. Nah, untuk pemilihan tugasnya sendiri, untuk kita lihat itu di bulan ke-1, minggu ke-1 itu semuanya sama. Jadi semua jurusan harus menginstal terlebih dahulu aplikasi PKL online dan juga mendaftar atau registrasi di forum pptik.id. Nah, setelah selesai di minggu pertama ini, mungkin bisa langsung masuk, dilihat ke bulan pertama di minggu kedua. Nah, di sini ada berbagai macam usulan kompetisi untuk masing-masing jurusan. Nah, di sini pun bisa dilihat ada tulisan opsi. Nah, di sini maksudnya yaitu teman-teman semua bisa memilih salah satu dari tugas tersebut. Nah, contohnya di usulan kompetisi RPL dan SIJA ini, opsi satunya itu tugas instalasi pelatar. Nah, lalu di sini ada link lagi, nanti tinggal dibuka tugasnya. Nah, namun jika opsi satu ini dirasa berat dan tidak memungkinkan, bisa berpindah ke opsi 2, yaitu mereview workshop. Nah, workshop ini sendiri nanti akan kita jadwalkan, atau teman-teman bisa langsung melihat saja workshop yang telah dilaksanakan, yang dimana videonya sudah tersedia di YouTube PPTIK. Nah, jika opsi 2 tersebut terasa masih diberatkan, maka teman-teman bisa memilih ke opsi 3. Di sini hanya ada 1, berarti sudah diperkirakan bahwa teman-teman bisa mengerjakan semuanya. Itu juga untuk minggu-minggu selanjutnya, teman-teman pun sama, nanti di dalamnya itu ada opsi tugas. Nah, seperti minggu 3 ini juga ada opsi tugasnya masing-masing. Di sini untuk usulan kompetensi OTKP itu nanti akan dilaksanakan meeting secara terpisah, yaitu untuk penugasan pemantauan forum. Nah, di sini pun jika ada workshop ini, mungkin teman-teman nanti bisa langsung pilih opsi yang workshop, dan jika videonya belum ada di YouTube, mungkin bisa langsung dikonfirmasi kepada pembimbingnya masing-masing di sekolah, agar pembimbingnya di sekolah
Nah, lalu bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Nah, pengumpulan tugasnya sendiri itu bisa langsung buka kembali. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bisa buka kembali di bagian PKL. Lalu di sini bisa dipilih terlebih dahulu teman-teman itu masuk ke periode mana. Oh, maaf, ini untuk pengumpulan. Ini untuk pelaporan tugas ya. Untuk pengumpulan sendiri itu bisa dilihat terlebih dahulu. Saya terdengar? Terdengar. Nanti kalau Oke. ada yang komen lagi kayak barusan. Tapi emang baiknya saya lihat kalau videonya gitu, wah putus-putus videonya, putus sudah jelas. Oke, paling dicek lagi aja, kan jaringannya sudah penuh. Saya lihat wifi-nya sudah penuh, ya paling nanti kita bantu share rekamannya. Nanti tinggal saya berarti ngasih nomor saya. Maaf bos, bisa dijadikan meja. Silakan Faiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini penguatan aja ini Mbak. Ya, mulai dari indikator indeks PKL online yang lama untuk kemudian tugas bagaimana teknisnya di sini PKL. Ini untuk dicatat aja ya. Kalau misalkan teknisnya mau dari dulu dan dari, nah nanti ini pertanyaannya dicatat aja dulu oleh tim dari Ibu Desi Rudianti SMKN 1 Cikrak Selatan. Oh, teknisnya mau diserahkan kepada narasumber itu. Di sini ada yang bertanya mengenai pengumpulan tugasnya. Di sini bagaimana? Berarti ini tinggal melakukan pengumpulan tugas untuk tugas ID saja ya, Bu? Ya mungkin untuk menjawab pertanyaan nanti kita di belakang saja. Sekarang kita lanjut dulu untuk menjelaskan kita cara mengumpulkan tugas.
Untuk tugas nanti, pengumpulan tugas nanti itu kebanyakan tugas yang harus dikerjakannya itu membuat buku panduan dan video pengerjaan. Nah, itu tuh teman-teman nggak perlu membuat keduanya, tapi boleh membuat salah satu. Misalnya, jika teman-teman ingin membuat buku panduan terkait tugasnya, teman-teman bisa menguploadnya di Google Drive, lalu mengumpulkan link share-nya di link pengumpulan tugas yang sudah diberikan. Ini videonya di ini. Ya, nggak benar. Video ini. Lalu untuk yang video, jika teman-teman ingin membuat video dan mengumpulkannya dalam bentuk video, teman-teman dipersilakan untuk menguploadnya di YouTube, karena video-video teman-teman yang ada di YouTube akan kami masukkan ke dalam playlist dari channel PPTIK. Nah, bagaimana pengumpulannya? Apa perwakilan saja jika berkelompok atau masing-masing? Nah, untuk pengumpulannya, teman-teman itu masing-masing, meskipun tugas teman-teman atau hasil tugas teman-teman sama teman kelompoknya, tapi diharapkan teman-teman mengumpulkannya masing-masing. Untuk pengumpulan tugasnya. Lalu sekarang kita masuk ke pelaporan. Nah, tadi Kang Rizky sudah menjelaskan bahwa kita akan aktif di forum. Maksudnya itu teman-teman diharapkan bisa melaporkan kegiatan teman-teman sehari-hari ke dalam forum. Untuk cara pelaporannya sendiri, teman-teman bisa masuk ke forum pptik.id, lalu cari di bagian workshop, discussion, and course, lalu masuk ke PKL. Lalu teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa periode PKL online. Nah, teman-teman bisa pilih periode mana teman-teman mulai PKL online. Misalnya, teman-teman mulai PKL online di periode Februari 2021. Teman-teman bisa masuk ke sini dan cari nama sekolah teman-teman masing-masing. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik nama sekolah teman-teman masing-masing. Nah, di dalamnya teman-teman bisa langsung membuat sebuah thread, yaitu melaporkan kegiatan teman-teman. Sebelum itu teman-teman juga harus memilih dulu jurusan teman-teman. Misalnya di sini TKJ. Nggak ada kok, di sini nggak ada. Apa suaranya masih patah-patah? Kalau dari saya lebih jelas video yang patah-patah. Video mah ini ya karena saya lihat kalau video memberikan dampak ke suara, jadi sarankan ke videonya dimatiin dulu supaya suaranya lebih lancar. Nah, di sini udah ada beberapa teman-teman yang udah melakukan pelaporan setiap harinya, kegiatan setiap harinya. Nah, teman-teman jika ingin melaporkan, teman-teman bisa pilih post-it yang ada di sebelah kanan atas.
Lalu teman-teman di sini diharapkan memasukkan subjek dari treatnya. Untuk subjek treatnya, teman-teman itu menuliskan tanggal sekarangnya dulu. Misalkan tanggal kegiatan teman-teman sekarang, misalkan sekarang tanggal 24 ya? 24. Tanggal 24. Lalu strip nama teman-teman masing-masing. Lalu di bagian isi dari tweetnya, teman-teman bisa ketikkan nama teman-teman, lalu jurusan teman-teman, lalu hari dan tanggal, lalu di bawahnya itu teman-teman bisa ketikkan kegiatan teman-teman hari ini. Misalnya, saya hari ini mengikuti workshop pembaruan tugas terbaru. Nah, seperti ini jika teman-teman punya kegiatan, misalnya saya hari ini mengerjakan tugas RFID, atau teman-teman saya hari ini mengerjakan atau membuat video tugas RFID, itu silakan teman-teman isi kegiatan teman-teman yang dilakukan hari ini, dan diharapkan teman-teman melaporkannya setiap hari. Lalu apa bedanya sama aplikasi PKL online yang di minggu pertama disuruh diinstal? Nah, untuk kehadiran teman-teman. Untuk kehadiran teman-teman. Sedangkan ini adalah untuk cara kami memonitoring kegiatan teman-teman sehari-hari. Ya, jadi kalau ada di kolom saat kita absen di aplikasi PKL online, itu tinggal dituliskan saja hadir atau misalkan izin sedang atau sakit gitu. Nah, untuk pelaporan ini nanti ada yang bertanya jika misalkan pelaporannya itu per kelompok atau masing-masing. Nah, ini diharapkan itu masing-masing sama seperti pengumpulan tugas, meskipun sama kegiatannya atau hasil tugasnya, teman-teman tetap melaporkannya diri masing-masing per individunya. Mungkin sampai sini jelas. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, mungkin di sini pun saat melakukan pelaporan tugas, teman-teman juga bisa menuliskan detailnya, mungkin hari ini baru sampai tahap mana dan ada kendala apa. Jadi mungkin teman-teman lain yang ada di forum sekolahnya masing-masing bisa melihat pekerjaannya sudah sampai mana dan mungkin bisa berbagi ilmu atau pengalaman bagaimana cara mengalami permasalahannya. Rasanya suaranya kata-kata enggak. Mungkin kata-kata. Yang ini menjawabnya ke Menjawab pertanyaan dari Ibu Desi dari SMPN 1 Cikarang Selatan. Karena sudah melakukan PKL bulan Januari, jadi sudah melakukan pengumpulan tugas pada link di indeks PKL online yang lama. Nah, jika sudah, tidak apa-apa, tidak perlu mengumpulkan lagi. Jadi ini mah
untuk yang belum saja, jadi jika sebelumnya sudah mengumpulkan di link yang lama, juga tidak apa-apa, tidak perlu mengumpulkan di link yang baru. Jadi untuk tugas selanjutnya bisa tinggal lanjutkan menggunakan indeks tugas yang baru saja ya. Ya, jadi untuk yang contohnya kan yang RFID tinggal pengumpulannya. Nah, untuk yang RFID-nya pengumpulannya menggunakan link yang terbarunya. Maka berarti kita absen 3 kali. Ada pertanyaan dari Octavia Bella. Maaf Kak, berarti kita absen 3 kali di PPTIK, link sama aplikasi PKL online. Untuk absennya di aplikasi PKL online aja. Sebenarnya cuma ada 2 ya, mungkin aplikasi PKL online dan forum aja. Jadi kalau forum itu hanya untuk pelaporan kegiatan sehari-hari. Kalau untuk aplikasinya untuk pengabsenan hadir. Jadi bukan 3, mungkin 2. Ya, jadi mungkin seperti yang dijelaskan tadi, untuk di aplikasi PKL online itu hanya untuk keterangan hadir atau sakit atau izin mungkin. Nah, sementara untuk di forumnya itu pelaporan. Jadi kegiatan yang dilakukan pada hari itu apa gitu. Kita mengerjakan tugas Flutter atau menyediakan tugas RFID, dan juga dituliskan mungkin detailnya sudah sampai mana pengerjaannya. Jadi di forum itu hanya pelaporan, semacam laporan harian. Ya, untuk pelaporan berarti hanya di forum saja. Video. Mungkin untuk yang tertinggal nanti akan diberikan video rekamannya aja, jadi nanti bisa dilihat kembali video rekamannya. Nanti akan diberikan di grup PKL-nya masing-masing yang per bulannya. Ada yang bertanya dari Ibu Desi dari SMKN 1. Udah ya? Sama beda Oh, beda. Oh iya, berarti Ibu untuk tugas yang sudah dilaporkan itu sudah saja, tidak usah dilaporkan ulang. Namun kedepannya untuk pengumpulan tugas bisa menggunakan link pengumpulan yang baru, di mana terdapat di bagian tugasnya. Jadi jika tugas yang sudah dilaporkan sebelum hari ini atau minggu kemarin, itu tidak apa-apa, tidak usah melakukan laporan lagi. Mungkin ada sedikit yang harus dijadikan catatan. Untuk pelaporan harian itu, teman-teman melakukannya di treat sekolah masing-masing. Kemarin ada yang salah melakukan pelaporan. Nah, di sini ada beberapa teman-teman kemarin yang melakukan laporan di luar treat sekolahnya masing-masing. Nah, ini tuh sebenarnya kurang tepat ya, karena seharusnya teman-teman melakukannya di dalam
treat sekolahnya masing-masing. Untuk kedepannya ini boleh dijadikan catatan buat teman-teman. Sekali lagi, untuk pelaporan itu teman-teman lakukannya di treat sekolah masing-masing, yaitu di PKL, bukan di mekanisme PKL ya, tapi di dalam PKL lalu teman-teman pilih periode PKL online teman-teman. Lalu setelah memilih, baru di situ akan tampil nama sekolah teman-teman masing-masing. Nanti akan mungkin untuk infonya nanti akan diberikan link videonya aja Bu. Jadi mungkin nanti bisa melihat ulang video rekamannya. Ada yang bertanya dari Latifah Nur. Kak, untuk yang dari kemarin belum melakukan pelaporan harian, bisa dilakukan hari ini atau kita juga buat untuk hari-hari kemarin. Nah, untuk ini karena pembaruan tugas dan pelaporan ini baru dilakukan hari ini, jadi hanya perlu hari ini saja. Yang hari-hari sebelumnya itu tidak apa-apa jika tidak dibuat juga. Nah ya, ada yang bertanya juga sama. Jadi pelaporannya itu karena baru disampaikan hari ini, jadi teman-teman hanya perlu memulai laporan yang hari ini saja. Yang hari sebelum-sebelumnya itu tidak dibuat juga tidak apa-apa. Pertanyaan dari Ayunda Oktaviani, untuk penjelasan tugas itu lewat forum atau bisa PC pribadi? Kalau penjelasan tugasnya bisa dilihat di forum, tapi kalau misalkan saat pengerjaannya ada masalah boleh disampaikan di grup sekolah, grup masing-masing sekolahnya. Nanti di sana akan dibantu oleh beberapa mentor juga. Jadi jika ada kendala silahkan bisa ditanyakan di WA grup saja. Pertanyaan dari Rizky Abdi Nugraha, PKL-nya offline dan online, lalu apakah boleh seminggu sekali? Boleh, silahkan aja. Jadi kalau misalkan ada yang jadwal sekolahnya, jadwal PKL-nya hanya beberapa hari, boleh mengerjakannya di sesuai jadwal aja yang dibuat oleh sekolahnya. Ada pertanyaan dari Intan Aprilia. Kak, saya mau tanya, kalau pengerjaan tugas sudah selesai, lalu yang dilaporkan di forum itu apa ya? Untuk pelaporan di forum, jika tugasnya sudah selesai, itu teman-teman bisa ketik misalnya, saya sudah selesai mengerjakan tugas ini. Lalu misalkan jika teman-teman mengerjakan tugasnya sebelum waktu perkiraan pengerjaan tugas yang dicantumkan, teman-teman bisa mengisi waktu luang teman-teman dengan mengerjakan opsi yang lain. Jadi kegiatan sehari-hari teman-teman nggak ada yang kosong gitu.
Menjawab pertanyaan dari Bapak Labib Sayuni, untuk penugasan selanjutnya apakah langsung awal bulan kedua? Kalau iya, kami kompensasi. Nah, langsung aja ke bulan kedua. Untuk waktunya sebenarnya yang kami berikan sesuai dengan penugasannya itu tidak harus waktunya seperti itu. Jadi kalau misalkan 1 minggu tidak beres, silahkan dilanjutkan di minggu kedua. Jadi tidak harus, kalau 1 minggu tidak harus, yang penting selesaikan saja. Itu karena itu yang kami berikan itu hanya waktu perkiraan kami saja. Bisa langsung ke tugas di bulan selanjutnya. Nah, untuk waktu pengerjaan tadi sudah dijelaskan oleh Teh Avanin. Jadi ini tuh hanya perkiraan waktu kami mengerjakan. Jadi misalkan jika teman-teman semua dalam waktu 5 hari ini tidak selesai, teman-teman bisa lanjutkan saja sampai selesai. Jadi meskipun lewat 5 hari atau bahkan kurang dari 5 hari itu tidak masalah gitu. Yang penting nanti tugasnya diselesaikan saja, jangan di tengah jalan diberhentikan. Mungkin ditunggu sampai jam 10 untuk jika ada yang masih ingin bertanya. Menjawab pertanyaan dari Nur Apioso, untuk tugasnya perlu beli-beli atau enggak? Nah, untuk tugasnya ada beberapa hal yang mungkin proyeknya memerlukan alat dan bahan seperti RFID dan smart lettering. Nah, untuk itu kan itu butuh alat dan bahan. Jadi jika mengambil proyek yang smart lettering atau RFID, itu diperlukan membeli alat dan bahan. Untuk yang lainnya, sepertinya tidak ada. Mungkin hanya itu aja. Lalu dari Octavia Bella, subjeknya di absen diisikan, Kak. Maksudnya subjek pelaporan di forum mungkin ya. Nah, itu isinya itu tanggal, lalu nama teman-teman masing-masing. Kalau absen di PKL online, teman-teman hanya perlu mengetikkan keterangannya itu hadir, izin, atau sakit seperti itu. Oke, di sini ada yang meminta untuk diulang cara mengupload status di forum. Mungkin maksudnya pelaporan ya. Nah, pertama teman-teman kan membuka forum.pptik.id. Lalu di scroll ke bawah, masuk ke bagian workshop, discussion, and calls. Lalu di bawahnya ada PKL.
tinggal diklik. Nah, di sini untuk laporan harian itu teman-teman memilih terlebih dahulu, termasuk ke dalam periode bulan apa. Ini misalkan periode Februari, di sini akan muncul daftar sekolah teman-teman. Nah, teman-teman tinggal dicari saja daftar sekolahnya, lalu diklik. Nah, setelah itu nanti akan ada daftar jurusan. Nah, di sini setelah masuk ke bagian ini, teman-teman bisa langsung saja melakukan pelaporannya itu dengan cara membuat post-it baru. Nah, di sini baru teman-teman mengisikan pelaporannya. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi untuk subjeknya itu adalah tanggal hari ini, lalu strip nama masing-masing. Gitu. Nah, di sininya diisi nama, lalu jurusan, dan tanggal 3 hari pada hari ini. Nah, setelah itu di enter, lalu di bawahnya ini teman-teman langsung isikan saja kegiatannya hari ini apa. Mungkin jika hari ini hanya mengikuti sosialisasi pembaharuan instruksi PKL, itu tinggal langsung diketikkan saja di sini. Dan mungkin juga untuk tugas, teman-teman melakukan pelaporannya, tuliskan saja tugasnya, tugas apa, dan sudah sampai tahap mana pengerjaannya. Setelah itu tinggal klik post-it saja. Menjawab pertanyaan dari Nur Apioso, untuk bahan-bahannya beli di mana? Nah, untuk bahan-bahan pembuatan proyeknya itu nanti kami berikan komponen-komponennya itu apa aja. Jadi nanti sebenarnya membelinya bisa di toko terdekat, toko elektronik terdekat, atau di Tokped Shopee juga bisa. Atau bisa membeli di rekomendasi marketplace yang kami berikan. Dari Untuk Raihan Fauzil, bisa disebutkan mungkin dari SMK mana, biar dibantu untuk ceknya. Menjawab pertanyaan dari Febri Dwi Nuryanto, untuk marketplace-nya sendiri kami rekomendasikannya mungkin hanya satu ya. Sebenarnya itu bisa membeli di tempat lain juga, atau kalau misalnya di dekat rumahnya ada toko elektronik juga sebenarnya bisa membeli di situ. Jadi tidak harus di marketplace. Karena beberapa barangnya pun
tidak sulit didapat. Itu karena kosong ada nomor tadi karena kosong yang atas. Menjawab pertanyaan dari Raihan Fauzil, maaf Kak mau nanya, tadi saya buka forum PPTK buat ngisi forum harian. Kok yang jurusan saya akuntansi tulisannya never, terus gak bisa dibuka. Mungkin karena ada tulisan never itu karena belum ada satupun yang post di situ. Tambahan apa? Saya sudah Ada juga mereview workshop, misalnya dia nggak tahu teman, nggak punya bahan. Ada opsi lain, hanya mereview video tentang workshop atau yang lain. Kan ada ya? Mereview, dia tahu misalnya tentang RFID, dia nggak bisa beli bahan. Tapi pengen tahu, ya udah itu jadi juga. Jalan. Ya, sampai nanti pakai platform. TAP udah ditambah ya? TAP itu berarti bisa di TBM, DPTU TAP atau yang EIN TAP juga. Jawab pertanyaan dari Anissa Rahma. Untuk tugasnya itu tidak sesuai jurusan ya. Lalu kan kalau akuntansi itu tugasnya tidak sebanyak yang lainnya. Nah, mungkin untuk sekarang untuk tugas akuntansinya hanya itu. Jadi dimaksimalkan aja di tugas akuntansinya kan. Untuk tugas akuntansinya sendiri kan video dan buku dan pencatatan juga dan buku pencatatannya juga. Jadi mungkin dimaksimalkan di tugas itu. Jawab pertanyaan dari Octavia. Untuk OTKP itu seperti apa tugasnya? Nah, untuk OTKP itu yang pertama tugasnya adalah membuat buku panduan, itu sudah tertera ya. Lalu selain itu juga nanti tugasnya memonitoring forum yang siswa lain kan di situ nanti melakukan pelaporan. Nah, OTKP sendiri tugasnya memonitoring pelaporan hariannya. Nah, untuk teknis bagaimananya nanti akan ada penginstruksian kembali khusus untuk jurusan OTKP sendiri. Jadi tidak akan diinstruksikan bagaimananya di sini. Ya mungkin diingatkan kembali kepada teman-teman yang melaksanakan PKL online untuk pemilihan tugasnya itu kan opsi. Nah, jadi teman-teman bisa memilih opsi yang lain jika misalkan opsi pertama tidak bisa dikerjakan. Nah, contohnya mungkin untuk yang misalkan tugas RFID. Nah, teman-teman tidak bisa membeli alatnya. Nah, tapi teman-teman tetap bisa mengerjakan tugasnya, yaitu melakukan opsi 2. Nah, biasanya itu opsi 2-nya untuk seperti perakitan itu adalah mereview workshop. Nah, workshopnya sendiri itu nanti sudah ada di YouTube PPTIK atau nanti kami akan melaksanakan workshop lagi. Seperti itu. Dan sama untuk yang lainnya pun, jika opsi 1 tidak bisa dikerjakan, maka masih ada opsi kedua.
dari Octavia Bella, tapi tidak semua tugas OTKP muncul di setiap forum. Nah, itu gimana, Kak? Ini untuk tugas OTKP itu jangka waktunya itu selama 3 bulan. Jadi meskipun tidak muncul di forum, itu bukan berarti OTKP nggak punya tugas, tapi nanti akan diinstruksikan lebih lanjutnya di khusus untuk jurusan OTKP saja. Ya, untuk Labib Fayumi, ya benar. Jadi progresnya itu setiap hari dilaporkan. Mungkin sudah cukup. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, mungkin dari Teh Avanin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau dari saya cukup aja, mungkin mengingatkan untuk laporan harian itu wajib ya di forum setiap harinya. Jadi jangan sampai terlewat. Begitu juga dengan absen di PKL online. Terkecuali jika memang sudah ada jadwal PKL online yang dalam seminggu itu hanya 2 hari atau 3 hari. Untuk perakitan semostur atau smart watering itu kapan? Nah, untuk semostur atau smart watering itu untuk bulan Februari sebenarnya sudah dilaksanakan. Nah, untuk bulan Maretnya nanti jadwalnya akan diberikan di grup untuk tanggal-tanggalnya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami tentang penjelasan dan pemaparan sosialisasi tentang tugas pembaruan ini. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf jika kami ada kesalahan menyampaikannya. Dan untuk pihak Tikomdik, terima kasih karena sudah menyediakan sarana untuk kami menjelaskan tugas terkait PKL online ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kendala mengenai pengerjaan tugas, nanti bisa ditanyakan di WA grup masing-masing sekolah. Nanti akan dibantu oleh tim dari PPTIK juga.